Bab 486, memberi Anda hadiah ganda. Para jenderal kuil singa kekerasan sangat terkejut. Pemuda kurus di samping Ao Kun benar-benar memaksa kembali guru kuil mereka yang tak terkalahkan. Ekspresi Lei Ge berubah berulang kali sebelum tertawa terbahak-bahak. Ao Kun, ini ahli yang disewa kuil 9 naga Anda. Di mata Lei Ge, Wang Xiaolong hanyalah seorang bawahan yang disewa oleh Ao Kun. Anak muda, apa yang Ao Kun berikan padamu yang menggodamu untuk melayani kuil 9 naga? Lei Ge kemudian menambahkan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan Violent Lion Temple saya? Aku bisa memberimu hadiah 2 kali lipat. Ao Kun dan para ahli kuil 9 naga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Ao Kun. Sudut bibirnya berkedut. Kalian semua mundur. Wang Xiaolong menyela pikiran semua orang saat ini. Mundur. Lei Ge bingung, mencoba mencari tahu arti kata-kata Wang Xiaolong. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Ao Kun dan semua ahli dari kuil 9 naga mematuhi dengan hormat. Ya, Tuan. Ao Kun dan para ahli kuil 9 naga mundur ke belakang Wang Xiaolong, di kejauhan. Mata Lei Ge dan para ahli Violent Lion Temple saat ini menonjol dari rongganya karena takjub. Menguasai. Baru saja, apa yang disebut para ahli kuil 9 naga itu sebagai manusia muda? Menguasai. Ao Kun, sebagai ahli terkuat dari 10 arah benua yang diakui, sebenarnya mengakui seorang pemuda manusia sebagai tuannya. Lei Ge dan yang lainnya sulit dipercaya. Wang Xiaolong berjalan menuju Lei Ge perlahan, ekspresi wajahnya dingin seperti badai salju. Lei Ge, hari ini kamu hanya punya 2 pilihan, 1, tunduk padaku seperti Ao Kun, 2, pilih kematian. Suara Wang Xiaolong bergema di seluruh Violent Lion Temple dan bahkan orang-orang yang menjaga di setiap sudut kuil mendengar setiap kata dengan jelas, membuat mereka tercengang. Tawa parau terdengar dari mulut Lei Ge setelah mendengar kata-kata Wang Xiaolong. Suaranya yang dalam dan nyaring bergemuruh tinggi di udara saat dia menatap tajam ke arah Wang Xiaolong dengan kilatan berbahaya di matanya. Nak kecil, aku tidak tahu mengapa Ao Kun dan antek-anteknya tunduk padamu, tapi meski begitu, mengandalkan pada para ahli kuil 9 naga ini, apakah Anda pikir Anda dapat menahan seluruh pembalasan kuil singa kekerasan saya? Pada saat itu, semua ahli Violent Lion Temple muncul dari setiap sudut kuil, memadati alun-alun dalam pengepungan yang ketat. Ada puluhan ribu orang, termasuk sekelompok besar ahli alam sen tingkat awal dan menengah. Selain 108 jenderal, ada kelompok elit lain bernama Guardian Fajra di bawah komando Lei Ge, yang hanya terdiri dari ahli alam saint. Selama bertahun-tahun, Lei Ge telah mengumpulkan pasukannya secara diam-diam, dan hari ini, kekuatan keseluruhan Violent Lion Temple telah melampaui kuil 9 naga. Melihat kelompok Wang Xiaolong dan Ao Kun terputus dari segala kemungkinan untuk melarikan diri, Lei Ge menyeringai, Ao Kun, bagaimana menurutmu? Kekuatan Violent Lion Temple saya tidak buruk, bukan? Selama bertahun-tahun ini saya perlahan-lahan memperluas kekuatan saya, semua untuk tujuan memusnahkan kuil 9 naga Anda suatu hari nanti dan menguasai seluruh ras binatang iblis. Tatapan Ao Kun menyapu masa ahli kuil singa kekerasan, seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau ketakutan yang bisa dideteksi. Bunuh mereka untukku. Lei Ge meraung tiba-tiba, mengeluarkan perintah pembunuhan. Segera, para ahli kuil singa kekerasan bergegas menuju Wang Xiaolong, Ao Kun, dan para ahli kuil 9 naga dalam kegilaan gila. Mata Wang Xiaolong menyipit, sedikit menutupi rasa dingin di matanya. Dengan lambaian tangannya, bendera iblis dan hantu berkibar tinggi ke langit, tumbuh lebih besar seperti itu. Setelah mencapai tinggi 100 seng, ia mengamankan dirinya langsung ke jalinan ruang. Aura hantu yang kuat membanjiri, berubah menjadi roh jahat satu demi satu. Aura hantu menembus langit. Seluruh Violent Lion Temple diguncang oleh banjir aura hantu yang mengerikan. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat wajah Lei Ge dan para ahli Violent Lion Temple menedang. Setiap roh jahat yang terbentuk dari aura hantu itu sebenarnya memiliki kekuatan alam saint. Selain itu, mereka tidak hanya memiliki kekuatan alam saint tingkat awal, tetapi kekuatan alam saint orde ke-5 hingga ke-6. Di hadapan pasukan roh jahat yang menjijikan ini,
Puluhan ribu ahli kuil singa kekerasan yang bergegas maju tampak seperti kayu busuk, langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping tanpa ada kekuatan untuk melawan. Mundur, cepat mundur. Leige dengan cemas berteriak. Faktanya, bahkan tanpa perintah Leige, para ahli Violent Lion Temple telah menyebar ke segala arah seperti ayam tanpa kepala, berteriak ketakutan. Apakah mereka yang berlari lebih dulu atau mereka yang berlari terakhir? Semuanya berubah menjadi santapan bagi roh-roh jahat. Pasukan roh jahat besar menyebar beberapa ratus li ke segala arah, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya sebelum berhenti. Beberapa ahli Violent Lion Temple yang berhasil selamat bernafas lega melihat ini, merasakan jubah lembab menempel di punggung mereka. Ketika pasukan roh jahat besar berhenti, mereka telah mengepung seluruh Violent Lion Temple. Kamu Wang Xiaolong, tanda seru. Leige melontarkan pertanyaan itu dengan kaget, menatap Wang Xiaolong. Secara mayat racun Wang Xiaolong sangat menakutkan, namun, bendera iblis dan hantu miliknya juga menyebabkan mereka yang mendengarnya menjadi pucat pasi. Akhirnya terlintas di benak Leige siapa manusia muda di depannya ini. Wang Xiaolong. Dia Wang Xiaolong. Mendengar itu, semua jenderal dan ahli Violent Lion Temple menjadi pucat pasi. Meskipun diskusi mereka penuh keberanian sebelumnya, tidak menempatkan Wang Xiaolong di mata mereka, pada saat genting ketika Wang Xiaolong berada di depan mereka, ketakutan di hati mereka tak tertahankan. Wang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan segerombolan besar Poison Corpses carap. Menyaksikan secarap mayat racun itu terbang ke arah mereka, rombongan umum Leige dan pakar lainnya menjadi lebih putih daripada mayat. Setengah jam kemudian, selain Leige, keseluruhan ahli Violent Lion Temple dan Jenderal Leige digigit oleh Poison Corpses carap. Namun, Wang Xiaolong mempertahankan hidup mereka. Para ahli ini hanya kehilangan kekuatan untuk melawan. Ao Kun dan kelompok ahli kuil 9 naga menyaksikan Wang Xiaolong menghancurkan kuil singa kekerasan tanpa kehilangan satu prajurit pun atau membuang banyak tenaga hanya dalam waktu setengah jam, butir-butir keringat mengalir di dahi mereka seperti badai. 9 saudara Ao bersukacita dalam hati, sangat senang mereka memutuskan untuk mematuhi taruhan yang mereka buat dengan Wang Xiaolong, dengan rela tunduk padanya. Kalau tidak, akhir mereka akan terlalu menyedihkan untuk dijelaskan. Wang Xiaolong, kamu hanya mengandalkan Poison Corpses Charaps dan Devil's and Ghosts Flag, aku menolak untuk menerima kekalahan ini. Jika Anda agak mampu, datang dan lawan saya dengan adil dan jujur dengan kekuatan Anda sendiri. Leige memukul mundur sekelompok Poison Corpses Carap dengan pukulan, meraung marah pada Wang Xiaolong dengan mata merah menyala. Ao Kun adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya saat mendengar Leige menantang Wang Xiaolong. Jika dia tahu bahwa 9 bersaudara itu masih kalah dari Wang Xiaolong dalam pertarungan 9 lawan 1, mungkin Leige tidak akan merasa begitu tegak dan percaya diri. Dengan lambaian tangannya, Wang Xiaolong mengambil semua Poison Corpses carap dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul di depan Leige, menjentikan ramuan ke arahnya. Ini adalah Spirit Clearing Pistol berusia 10.000 tahun, telanlah, pulihkan ki pertempuranmu. Spirit Clearing Pistol berusia 10.000 tahun? Lengan Leige mengulurkan tangan untuk menangkap ramuan itu sambil menatap Wang Xiaolong dengan keraguan yang jelas, tetapi dia tetap menelannya pada akhirnya. Seketika, ki pertempurannya yang terkuras yang digunakan untuk berurusan dengan Poison Corpses Charaps diisi ulang dalam waktu singkat. Leige tidak membuang waktu untuk memicu transformasi binatang buasnya, membangunkan garis keturunan singa ilahi kuno di tubuhnya, berubah menjadi singa api raksasa dan menyerang Wang Xiaolong. Serangkaian tabrakan bergemuruh di udara, tetapi itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum semuanya menjadi tenang. Mirip dengan situasi Ao Kun sebelumnya, Leige jatuh ke tanah dengan pukulan dari Wang Xiaolong, kepala dan leher terkubur di tanah, tidak lagi bisa bergerak. 1 jam kemudian, lebih dari setengah dari 108 Jenderal Violent Lion Temple memilih untuk tunduk pada Wang Xiaolong, meninggalkan beberapa yang keras kepala. Wang Xiaolong dengan tegas memindahkan mereka ke pagoda harta karun Linglong, membiarkan Poison Corpses carap menangani mereka. Sedangkan Leige memilih tunduk pada akhirnya.
Setelah Lei Ge dan para ahli kuil singa kekerasan lainnya memilih untuk menyerah, Wang Xiaolong memerintahkan mereka untuk melepaskan penghalang jiwa mereka. Semuanya dicap dengan jejak jiwa. Pada titik ini, kuil 9 naga dan kuil singa kekerasan sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Xiaolong. Dengan demikian, hanya kuil Dewa Kera yang tersisa. Metode yang sama digunakan untuk mencegah berita tentang pertempuran kuil singa kekerasan bocor, seluruh kota singa kekerasan dikunci. 3 hari kemudian, luka Lei Ge dan semua orang sembuh dan Wang Xiaolong memimpin kuil 9 naga dan ahli kuil singa kekerasan ke kuil Dewa Kera. Tapi, yang mengejutkan Wang Xiaolong adalah, ketika mereka tiba di kuil Dewa Kera, Master Kuil Zhou Yumpeng tidak ada. Menangkap orang kedua dari kuil Dewa Kera untuk diinterogasi, dia menumpahkan semuanya dengan suara gagap, "Guru kuil kami menerima berita bahwa monyet pemakan roh Violet muncul di dekat puncak Gajah Mistik. 2 hari yang lalu, guru kuil kami berangkat ke puncak Gajah Mistik untuk menangkap monyet pemakan roh Violet itu dan menyempurnakan garis keturunan pemakan rohnya." Bab 487, melihat monyet pemakan roh Violet lagi. Monyet pemakan roh Violet. Getaran sangat kecil mengalir di tubuh Wang Xiaolong. Di antara langit dan bumi, Violet Spirit Devourer Monkey sangat langka jumlahnya. Beberapa dapat ditemukan sepanjang zaman, tetapi sekarang, satu benar-benar muncul di puncak Gajah Mistik. Oleh karena itu, monyet pemakan roh Violet ini pastilah yang terpisah dari Wang Xiaolong bertahun-tahun yang lalu. Mendengar informasi ini, Wang Xiaolong menjadi cemas. Dia mengangkat wakil kuil Dewa Kera dan menanyainya secara menyeluruh, lalu memerintahkan Ao Kun dan Lei Ge untuk menangani masalah yang tersisa sebelum dia berlari keluar dari kuil Dewa Kera dengan kecepatan sangat tinggi ke arah puncak Gajah Mistik. Klan binatang iblis menganggap puncak Gajah Mistik sebagai tanah suci mereka. Menurut legenda lama, disitulah Kaisar Binatang kuno berkultivasi, Kaisar Binatang Buas yang memerintah semua klan binatang buas. Di tahun-tahun berikutnya, Kaisar Binatang ditundukkan oleh Dewa Binatang, menjadi jenderal terkuat di bawah Dewa Binatang. Khawatir tentang keselamatan Violet Spirit Devourer Monkey, Wang Xiaolong mengeluarkan saber naga besar, menyalurkan energi esensi sejati ke dalam pedang, mempercepat maju pada pedang. Great Dragon Sabre melaju melewati awan dengan kecepatan tinggi, pemandangan dan kota menjadi garis kabur di belakang Wang Xiaolong, menghilang di belakangnya. Beberapa ahli alam saint yang tajam merasakan kekuatan menakutkan dari jauh terbang di atas mereka sedetik kemudian. Menatap ke langit dengan gentar, mereka hanya menangkap ujung ekor dari seberkas cahaya merah. Itu sangat cepat sehingga hilang sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Meninggalkan jejak agape, para ahli yang terperangah. Wang Xiaolong akhirnya mempersempit jarak ke puncak Gajah Mistik. Sebenarnya, bahkan untuk puncak Orde ke-10 akhir seperti Ao Kun yang terbang dengan kecepatan penuh, dia masih membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapai puncak Gajah Mistik. Namun, terbang dengan pedang naga besar dengan esensi sejati sebagai sumber energi, Wang Xiaolong hanya menggunakan waktu 1 hari untuk mencapai puncak Gajah Mistik. Dari kejauhan, Wang Xiaolong melihat ke gunung tinggi yang menyerupai gajah raksasa dan sekilas tahu bahwa ini adalah puncak Gajah Mistik. Kemudian, dia mengeluarkan peta harta karun yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Ketika dia masih muda, sebelum dia menerobos alam Xiantian, dalam perjalanan ke kota kerajaan Luotong, dia dan Fei Hao mengambil peta harta karun secara kebetulan. Tempat yang tergambar di peta ini adalah puncak Gajah Mistik yang sama di depan Wang Xiaolong. Merenung sejenak, Wang Xiaolong menuju ke terowongan tanpa angin yang ditunjukkan di peta. Bukan kebetulan bahwa Violet Spirit Devourer Monkey muncul di area ini. Ketika Wang Xiaolong mendapatkan peta dan menelitinya, monyet tunggu kecil itu mengetahuinya. Kemungkinan besar, si kecil datang untuk berburu harta karun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil, dia berpikir sendiri. Melakukan perhitungan cepat, dia dan monyet kecil itu telah berpisah selama 20 tahun. Dulu ketika mereka berpisah, Wang Xiaolong baru saja menerobos ke alam Xiantian, dan sekarang dia dekat dengan alam Saint Orde ke-9. Orang kecil itu juga seharusnya sudah maju ke alam Saint. Pikiran terus mengalir di benaknya. Violet Spirit Devourer Monkey memiliki garis keturunan roh Devourer kuno,
Ia mampu melahap semua makhluk dan memurnikan semua hal. Bakat kultivasinya dapat dianggap menantang surga, tidak aneh jika ia berhasil menembus alam saint. Namun, meskipun kecepatan kultivasi si kecil menantang surga, itu tidak akan menjadi lawan guru kuil Dewa Kera saat ini pada tahap ini. Jika itu benar-benar ditemukan oleh guru kuil Dewa Kera, Zhou Yunpeng, itu pasti sudah mati. Semakin banyak Wong Xiaolong memikirkan kemungkinan ini, semakin dia menjadi gelisah. Energi esensi sejati melonjak gila-gilaan dari dantiannya, mendorong Great Dragon Sabre di bawah kakinya lebih cepat. Dia harus menemukan si kecil sebelum Zhou Yunpeng mempercepat lebih jauh. Great Dragon Saber meninggalkan seberkas cahaya merah darah di udara. Di bagian paling utara dari puncak Gajah Mistik, ada sebuah gua yang tidak jelas bernama Windless Tunnel. Saat ini, di dalam terowongan tanpa angin, gempa kuat berulang kali mengguncang dinding saat energi destruktif berfluktuasi dari dalam. Hahaha, rejeki nomplok yang tak terduga. Tidak hanya aku berhasil menangkap spesies purba Violet Spirit Devourer Monkey yang langka, ada juga gua budidaya Kaisar Dewa Kera Senior. Bahkan surga membantuku. Master Kuil Dewa Kera Zhou Yunpeng tertawa sembarangan. Asal muasal Beast Emperor di zaman kuno adalah Dewa Kera lengan tembaga, juga guru kuil pertama Kuil Dewa Kera. Itu kemudian disebut sebagai Kaisar Dewa Kera. Terowongan tanpa angin ini adalah tempat yang digunakan Kaisar Dewa Kera saat dia berkultivasi. Zhou Yunpeng sedang bertarung melawan seorang pria muda berusia 16-17 tahun, dengan ketampanan yang khas dan ki iblis yang luar biasa melonjak dari tubuhnya. Zhou Yunpeng memukul mundur pemuda itu dengan serangan telapak tangan, dan tawanya terdengar lagi, "Bajingan kecil, bahkan jika kamu adalah Violet Spirit Devourer Monkey yang langka, kekuatanmu masih sedikit terlalu lemah. Singkatnya, kamu bukan lawanku. Jika aku ingin membunuhmu semudah menjentikan jari. Jika Anda bersedia tunduk kepada saya, menjadi tunggangan hewan peliharaan saya dapat menyelamatkan hidup Anda setelah memurnikan garis keturunan roh Devourer di tubuh Anda. Kamu ingin aku tunduk padamu? Anda pikir Anda memenuhi syarat?" Pria muda itu mencibir, "Jika aku mati, kakakku akan membalaskan dendamku." "Kakak laki-laki?" Zhou Yunpeng terus tertawa, "Karena seperti itu, aku akan membunuhmu dan menyempurnakan garis darah Devourer rohmu. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan kakak kentut anjingmu kepadaku." Dengan gemetar, pemuda itu berubah menjadi monyet raksasa yang ditutupi rambut ungu berkilau dan pupil berwarna biru. Kedua lengan diayunkan untuk menyerang Zhou Yunpeng. "Idiot ceroboh!" Zhou Yunpeng membalas dengan serangan serupa, menghasilkan tabrakan yang menggelegar. Monyet raksasa yang telah berubah terlempar jauh ke belakang, terbanting ke dinding terowongan, kembali ke bentuk manusianya. Zhou Yunpeng mencibir, mendekati pemuda itu dengan gaya berjalan lambat. "Setelah saya menyempurnakan garis keturunan Devourer roh Anda dan mendapatkan teknik kultivasi Kaisar Dewa Kera dan pelet ilahi, dalam waktu 100 tahun saya pasti bisa menerobos ke alam dewa, menaklukkan 10 arah benua dan menjadi hegemon satu arah. Saat itu, siapapun yang tidak mau akan mati, siapapun yang tidak berani tunduk, musnahkan." Tawa gila lainnya terdengar di terowongan. Zhou Yunpeng berhenti beberapa inci dari pemuda itu, mengangkat telapak tangan kanannya, memukul tengkorak pemuda itu tanpa ampun, "Mati." Pada saat kritis ini, pancaran energi pedang menembus angkasa, terbang menuju Zhou Yunpeng. Ada juga naga darah besar yang siap mencabik-cabik Zhou Yunpeng. Zhou Yunpeng sangat terkejut, dengan cepat melompat mundur sementara telapak tangannya mengubah arah serangan dengan putaran pergelangan tangan, menampar naga darah. Gempa besar lainnya terjadi melalui terowongan. Melihat sumber penyergapan, seorang manusia muda berambut hitam datang ke bidang pandang Zhou Yunpeng. Perhatian Wong Xiaolong, di sisi lain, terfokus pada pemuda yang berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Meskipun dia belum pernah melihat bentuk manusia monyet ungu kecil itu, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah dia dengan sekali pandang. Aura itu, metu itu, semuanya begitu familiar. Pria yang lebih muda perlahan bangkit dari tanah, matanya juga tertuju pada Wong Xiaolong dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia tergagap sedikit karena kegembiraan, "Kakak." Matanya langsung memerah. Wong Xiaolong tertegun pada awalnya mendengar apa yang pemuda itu memanggilnya, lalu wajahnya berubah menjadi senyuman,
Anak kecil, 20 tahun berpisah, kamu telah tumbuh begitu besar sekarang. Sekarang, Wang Xiaolong tidak lagi ragu bahwa itu adalah Violet Spirit Devourer Moon Kei yang dia kenal. Senyum Wang Xiaolong melebar, itu adalah senyum bahagia yang keluar dari hatinya. Terlahir kembali di dunia roh bela diri ini, jika bukan karena monyet tunggu kecil, Wang Xiaolong tidak akan mendapatkan taktik Asura dan cincin Asura, dan pasti tidak akan memiliki pencapaian yang dia miliki hari ini. Melihat monyet tunggu kecil itu lagi, Wang Xiaolong merasa seperti reuni dengan kekasih yang telah lama hilang. Sukacita semacam itu, kebahagiaan semacam itu. Kakak, hati-hati. Tiba-tiba, Violet Spirit Devourer Moon Kei berteriak. Sebuah kekuatan dahsyat menyerang Wang Xiaolong dari belakang, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Telapak tangan Zhou Yunpeng memukul punggung Wang Xiaolong dengan akurat. Haha, bocah cilik, ini yang disebut saudaramu. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu memurnikan garis darah Devourer. Semangatmu menyaksikan telapak tangannya menyerang Wang Xiaolong sesuai rencana. Zhou Yunpeng menjadi puas diri sekali lagi, tertawa terbahak-bahak. Bahkan Aokun akan menderita luka parah jika dia dipukul dengan telapak tangan ini tanpa persiapan. Namun di detik berikutnya, tawa Zhou Yunpeng tiba-tiba berhenti. Bab 488, Kitab Suci Kekuatan Raksasa Dewa Kera. Zhou Yunpeng menatap punggung Wang Xiaolong dengan tak percaya, pemuda ini tidak bergerak sedikit pun. Monyet pemakan roh Violet tercengang saat dia berdiri di sana. Wang Xiaolong perlahan berbalik, menghadap Zhou Yunpeng dengan mata dingin. Dalam sepersekian detik, dia meninju Zhou Yunpeng. Terkejut, Zhou Yunpeng nyaris tidak berhasil membalas dengan tangannya. Kaca, suara patah tulang terdengar. Zhou Yunpeng menjerit saat tubuhnya terbanting keras ke dinding terowongan, menciptakan jejak berbentuk manusia. Debu dan kerikil jatuh karena benturan yang sangat besar. Gelombang kejutan besar lainnya menghancurkan hati Violet Spirit Devourer Moon Kei. Dia ingat ketika dia terpisah dari Wang Xiaolong, kekuatan mereka berada pada level yang sama. Tapi sekarang, kekuatan Wang Xiaolong telah tumbuh sedemikian dahsyatnya. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Zhou Yunpeng dari pertukaran mereka sebelumnya dan juga tahu bahwa Zhou Yunpeng adalah Master Kuil Dewa Kera, seorang ahli alam Saint Order ke-10 akhir. Di antara banyak ahli klan binatang iblis terkenal, Zhou Yunpeng selalu berada di peringkat 5 besar. Namun, sebelum Wang Xiaolong, Zhou Yunpeng sangat rentan, hampir tidak bisa menerima pukulan. Kamu, siapa kamu? Tanda seru. Zhou Yunpeng baru saja memuntahkan seteguk darah sebelum berjuang untuk berdiri. Setiap pori di tubuhnya meneriakkan kewaspadaan dan bahaya. Menonton Wang Xiaolong, Zhou Yunpeng merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan melawan ahli nomor 1 klan binatang buas, Aokun, Zhou Yunpeng masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, namun di depan manusia muda ini, perasaan tidak berdaya benar-benar muncul di hatinya. Dalam beberapa hari terakhir, bukankah kamu berteriak-teriak untuk membalaskan dendam putramu? Wang Xiaolong mencibir. Kaulah yang membunuh Chuer? Mata Zhou Yunpeng membelalak kaget. Putranya, Zhou Yuchu, terbunuh di wilayah manusia kota Vermilion. Ketika dia menerima berita kematian putranya, dia sangat marah, segera memberikan perintah dari atas ke bawah kepada semua anggota kuil Dewa Kera bahwa mereka harus menemukan manusia yang membunuh putranya bahkan jika mereka harus mencari seluruh martial dunia roh. Dia ingin mencabik-cabik manusia itu menjadi jutaan keping dengan tangannya sendiri. Awalnya ia ingin melakukan perjalanan ke Vermilion City, untuk membantai setiap manusia di Vermilion City, membuat mereka mati bersama anaknya. Tapi kemunculan tiba-tiba monyet pemakan roh Violet di sekitar puncak gajah mistik membuatnya mengubah rencananya dan datang ke sini. Wang Xiaolong melangkah ke Zhou Yunpeng, ada kata-kata terakhir, berbicara. Menurut rencana awal Wang Xiaolong, jika Zhou Yunpeng bersedia tunduk, dia akan mengampuni nyawanya, tetapi sekarang, Zhou Yunpeng harus mati. Jika bukan karena dia bergegas, monyet pemakan roh Violet akan mati di bawah telapak tangan Zhou Yunpeng. Melihat Wang Xiaolong mendekat, wajah Zhou Yunpeng menjadi sedikit lebih pucat. Alih-alih menjawab Wang Xiaolong,
Ki iblis yang kuat meledak dari tubuh Zhou Yumpeng saat dia berubah menjadi kera raksasa dengan mata merah dan lengan besar. Kera raksasa dengan gila-gilaan mengayunkan tangannya ke arah Wang Xiaolong untuk menyerang. Pukulan peledakan jantung Dewa Kera. Gunung penghancur kera besar. Zhou Yumpeng meraung. Ki setan menyelimuti kedua lengan, menembus ruang. Bahkan sebelum kekuatan tinjunya tiba, seluruh terowongan gunung mulai bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wang Xiaolong mencibir melihat tindakan Zhou Yumpeng dan tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Esensi sejati dalam dantiannya meraung. Wang Xiaolong memukul tinju Dewa Kera ke kosongan besar, menghancurkan musuh. Dengan ledakan yang mirip dengan gemuruh guntur, tubuh Zhou Yumpeng bergetar. Sama seperti pertukaran sebelumnya, Zhou Yumpeng dikirim terbang kembali, membanting ke dinding terowongan, tertanam beberapa meter di dalamnya. Kera raksasa itu mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, lengannya yang kuat jatuh lemas karena tulangnya sudah hancur. Wang Xiaolong melangkah lebih dekat, tidak menunggu Zhou Yumpeng bangun untuk kedua kalinya. Dia mengarahkan pukulan lain ke dada Zhou Yumpeng, menguburnya lebih dalam ke dinding. Dada Zhou Yumpeng telah runtuh karena kekuatan tirani Wang Xiaolong, meledakkan jantungnya menjadi potongan daging yang tidak dapat dikenali. Vitalitas Zhou Yumpeng merembes. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Pertanyaan itu keluar dengan napas terputus-putus, tetapi dia bersikeras untuk mengetahuinya. Dia tidak tahu manusia muda mana yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menyebut namanya dengan suara dingin. Saat itu, dia mengacungkan jari. Jari jiwa mutlak menembus kepala Zhou Yumpeng melalui bagian tengah dahinya. Mata Zhou Yumpeng menonjol dari rongganya, terpaku pada siluet pemuda di depannya. Wang Xiaolong tetap tabah. Dengan lambaian tangannya, mayat Zhou Yumpeng dipindahkan ke pagoda harta karun Linglong. Violet Spirit Devourment Kei masih terguncang, berakar di tempat yang sama. Hal-hal yang terjadi belum terekam dalam pikirannya. "Anak kecil, bagaimana lukamu? Tidak ada yang serius kan?" Wang Xiaolong mendekatinya, suaranya penuh perhatian. Violet Spirit Devourment Kei kembali sadar. Master Kuil Dewa Kera telah dibunuh oleh Wang Xiaolong. "Kakak, aku baik-baik saja." Dia menggelengkan kepalanya, perasaan hangat menyebar di hatinya. Meskipun terluka parah oleh Zhou Yumpeng, dia yakin lukanya akan sembuh total dalam waktu 2 bulan. Sebenarnya, dia masih syak, dan tidak bisa tenang. Dia memiliki garis keturunan yang melahap roh, yang berkontribusi pada kecepatan kultivasinya yang menantang surga, tetapi meskipun demikian, dia hanyalah seorang ahli ranah Saint Orde kelima. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Wang Xiaolong berlatih untuk meninggalkannya sejauh ini. Wang Xiaolong mengeluarkan bunga teratai salju 9 warna, berkata, "Ini adalah teratai salju 9 warna, ramuan penyembuh. Telan ini dan mulailah penyembuhan." Teratai salju 9 warna. Monyet pemakan roh Violet tertegun. Dia akan menolak ketika Wang Xiaolong melambaikan tangan untuk menghentikannya, bersikeras bahwa dia harus segera menelannya. Sekali lagi, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Pada akhirnya, dia mengangguk dan menelan ramuan itu. Beberapa jam kemudian, luka Violet Spirit Devourment Kei sembuh total. Setelah si kecil sembuh, Wang Xiaolong duduk di sampingnya, menanyakan pengalamannya selama 20 tahun terakhir. Tahun itu, setelah dipisahkan dari keluarga Wang dalam perjalanan mereka ke Kekaisaran Duanren, dia menuju ke utara, tiba di hutan binatang iblis. Dia berkultivasi di hutan binatang iblis sampai dia menerobos ke alam saint, dan harus pergi karena dia menyinggung binatang iblis alam saint tingkat tinggi di hutan. Meninggalkan hutan binatang iblis, si kecil berjalan ke Bedlamlands. Ketika dia di sana, dia pernah membunuh seorang murid Sin City, dan akhirnya dia datang ke benua 10 arah. Beberapa hari yang lalu, dia melewati area mistis Elephant Peak ketika dia teringat peta harta karun yang didapat Wang Xiaolong sejak lama. Penasaran, dia mulai mencari-cari Windless Tunnel untuk melihat apakah dia bisa menemukan harta karun itu. Ketika dia akhirnya menemukan terowongan tanpa angin, dia bertemu dengan Zhou Yumpeng. Jika bukan karena Wang Xiaolong tiba pada saat kritis itu, akhirnya akan berbeda. Meskipun si kecil menceritakan pengalamannya dengan sederhana, Wang Xiaolong dapat membayangkan kehidupan kasar yang dia jalani selama 20 tahun terakhir.
Jika bukan karena dia tidak punya pilihan, dia tidak akan meninggalkan hutan binatang iblis. Wang Xiaolong bisa membayangkan adegan si kecil diburu oleh binatang iblis alam sen tingkat tinggi di hutan binatang iblis. Dan di tanah berdelam, dia terpaksa melarikan diri untuk hidupnya setelah membunuh seorang murid Sin City, berlari ke sini ke benua 10 arah. Merasa seolah-olah tidak ada tempat di dunia untuknya, rasa asam dan sakit seperti ini, Wang Xiaolong pernah mengalaminya. Kenapa kamu tidak datang mencariku? Wang Xiaolong bertanya. Tahun-tahun ini, membunuh tetua Templar Dewa, mengambil alih gerbang Asura, lelaki kecil itu pasti mendengar berita tentang dia dan mengetahui keberadaannya. Monyet pemakan roh Violet menggaruk kepalanya, merasa canggung dan malu, aku memprovokasi masalah besar di luar, jadi. Wang Xiaolong segera mengerti bahwa lelaki kecil ini tidak ingin melibatkannya. Si bodoh. Wang Xiaolong menambahkan, mulai sekarang, ada kakak bersamamu, tidak ada yang bisa membuatmu bersembunyi lagi. Memang, dengan status dan kekuatan Wang Xiaolong, tidak ada lagi yang bisa memaksa si kecil bersembunyi untuk hidupnya. Kakak laki-laki. Monyet pemakan roh Violet memandang Wang Xiaolong, sangat tersentuh. Ayo pergi dan lihat barang bagus apa yang ada di dalam gua kultivasi Kaisar Dewa Kera. Wang Xiaolong berdiri, tertawa saat mengatakan itu. Monyet pemakan roh Violet dengan cepat mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menemukan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Kera bernama Kitab Suci Kekuatan Kera Dewa Kera. Wang Xiaolong sudah memiliki seni sumi yang saleh dan taktik Asura, jadi kitab suci kekuatan raksasa Dewa Kera ini tidak berguna bagi Wang Xiaolong. Itu pergi ke si kecil. Selain kitab suci kekuatan raksasa Dewa Kera, mereka juga menemukan banyak pelet Dewa Kera, teknik kultivasi dan keterampilan bertarung, dan tumbuhan berusia di atas 1000 tahun. Wang Xiaolong menyapu bersih semuanya. Bab 489, berkumpul di kota 9 naga. Setengah hari kemudian, Wang Xiaolong dan Violet Spirit Devourer Moon Kei keduanya meninggalkan puncak Gajah Mistik, menuju ke kuil Dewa Kera. Ketika Wang Xiaolong kembali ke kuil Dewa Kera, dia memanggil Ao Kun dan Lei Ge untuk mengumpulkan wakil Dewa Kera, ketua, dan ketua balai di aula besar. Di dalam aula besar, semuanya dibuat untuk menurunkan penghalang kelautan jiwa mereka dan dicap dengan tanda jiwa. Mereka yang menolak, tidak mau tunduk, semuanya dipindahkan ke dalam pagoda harta karun Linglong sebagai makanan tambahan untuk Poison Corpses Carap. Di penghujung hari, Wang Xiaolong telah mengambil kendali penuh atas kuil Dewa Kera. Dengan 3 candi, kuil 9 naga, kuil singa kekerasan, dan kuil Dewa Kera di bawah kendalinya, dapat dikatakan bahwa Wang Xiaolong mengendalikan 9/10 dari seluruh pasukan klan binatang iblis. Namun, Zhou Yunpeng dibunuh oleh Wang Xiaolong, meninggalkan kuil Dewa Kera kehilangan seorang pemimpin. Setelah merenungkan masalah ini, Wang Xiaolong menanyakan pendapat Violet Spirit Devourer Moon Kei dan kemudian menjadikannya Master Kuil Dewa Kera. Meskipun Violet Spirit Devourer Moon Kei hanyalah ranah Saint Orde kelima, diberikan waktu 100 tahun untuk tumbuh, kekuatannya pasti akan melampaui Ao Kun. Keesokan paginya, Wang Xiaolong duduk di kursi utama di aula besar. Master kuil ketiga kuil dipanggil ke aula besar. 3 ahli binatang iblis besar berkumpul, memenuhi aula besar dengan ki iblis yang melonjak. Di udara di atas kuil Dewa Kera, ki iblis yang melimpah membentuk awan tebal yang bergulung. Wang Xiaolong berpikir sejenak sebelum berbicara, Ao Kun, Lei Ge, beritahu bawahanmu untuk menyebarkan berita bahwa kuil 9 naga, kuil singa kekerasan, dan kuil Dewa Kera telah menyerahkan kepadaku ke seluruh penjuru benua 10 arah, ke seluruh dunia martial spirit. Karena dia telah menguasai ketiga kuil, sudah waktunya untuk membiarkan seluruh dunia martial spirit menyadari hal ini. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Ao Kun dan Lei Ge sama-sama menjawab dengan sangat hormat. Hal lain, dalam waktu 1 bulan, aku ingin mengadakan upacara penggabungan antara suku Bastman dan klan Demonic Beast. Atur undangan untuk dikirim ke semua pakar 10 arah benua, semua leluhur klan dan wakil mereka, tetua agung, dan semua pakar alam saint untuk menyaksikan upacara. Suara nyaring Wang Xiaolong bergema di aula besar.
Ini adalah alasan utama mengapa Wong Xiaolong ingin Ao Kun dan yang lainnya menyebarkan berita tentang 3 kuil yang tunduk padanya. Tentu saja, niat tak terucapkan untuk mengundang para ahli ini adalah untuk membuat mereka tunduk padanya juga. Dan Wong Xiaolong percaya bahwa para leluhur dan pakar yang menerima undangan itu juga akan memahami makna yang tersirat. Pada saat itu, orang yang tidak hadir, atau mereka yang hadir tetapi menolak untuk tunduk, akan dibunuh di buayan untuk menghilangkan gangguan yang tidak perlu di masa depan. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Yang diinginkan Wong Xiaolong adalah penyatuan total pasukan 10 arah benua di bawahnya. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Ao Kun menurut, segera memahami niat Wong Xiaolong. Perintah terus mengalir dari mulut Wong Xiaolong, melewati barisan saat persiapan sedang dilakukan. Meskipun dengan penggabungan suku-suku Basmen dan klan binatang iblis dia telah menguasai 7-8/10 dari pasukan benua 10 arah, dia masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Siapa bilang Dewa Templar tidak akan mengirim orang untuk mengganggu upacara penggabungan, bahkan menghasut para leluhur itu untuk bergandengan tangan dengan mereka untuk menentang Wong Xiaolong. Apa? Kuil 9 Naga, Kuil Singa Kekerasan, dan Kuil Dewa Kera telah tunduk pada Wong Xiaolong, tanda seru. Ketiga kuil diserahkan kepada Wong Xiaolong, itu berarti dia memerintah atas klan binatang iblis. Wong Xiaolong telah mengambil alih suku Basmen dan klan binatang iblis, bahkan tanpa gerbang Asura, itu adalah kekuatan paling kuat di dunia martial spirit. Apa yang disebut upacara penggabungan suku Basmen dan klan binatang iblis yang ingin dia selenggarakan, mengundang semua ahli di 10 arah benua untuk menyaksikan, sangat jelas dia ingin kita semua tunduk padanya juga. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Wong Xiaolong telah menaklukkan 10 arah benua, itu artinya dia akan menargetkan kultus Dewa Kosmos kita selanjutnya setelah Ao Kun dan Lei Ge memerintahkan bawahan mereka untuk menyebarkan berita tentang 3 kuil yang tunduk pada Wong Xiaolong, seluruh martial spirit world gempar. Kekuatan besar dan kecil sama-sama disambar petir tiba-tiba. Reaksi terhadap berita ini bahkan lebih besar daripada saat Wong Xiaolong menjadi dewa binatang baru dari suku Basmen, bahkan lebih mencengangkan. Dalam sekejap, seluruh dunia martial spirit dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, ketakutan, keputusasaan, dan sedikit kesenangan bercampur dengan kebahagiaan. Ketika kultus Dewa Kosmos di benua Star Cloud menerima berita, ketakutan menyelimuti sekte dari atas ke bawah, keraguan mulai muncul. Suasana serupa juga turun ke Pulau Terapung Dewa Templar di sekitar ngarai Laut Mati. Sejak pertempuran di kuil Dewa Binatang, di mana Limo Lin dan 60 pakar Dewa Templar lainnya dibunuh oleh Wong Xiaolong, Dewa Templar telah mengumpulkan pasukan mereka secara rahasia, bertujuan untuk memusnahkan Wong Xiaolong dan para pembantunya dalam satu gerakan. Tapi sekarang, kerusuhan mulai tumbuh dari dalam. Bahkan klan binatang iblis di benua 10 arah telah tunduk pada Wong Xiaolong. Jika dia berhasil menaklukkan benua 10 arah, maka Dewa Templar tidak akan memiliki tempat keberadaan di dunia roh bela diri. Pulau terapung di atas ngarai Laut Mati. Di aula utama pusat, Tempel Preceptor, Yingtian, yang diselimuti kabut hitam yang bergemuruh menatap dingin ke arah sekelompok ahli Templar Dewa di bawah mimbar. Kali ini, apa pendapatmu tentang Wong Xiaolong mengadakan upacara penggabungan antara suku Basmen dan klan binatang iblis? Yingtian berbicara dengan suara acuh tak acuh yang tidak mengungkapkan emosinya. Tempel Preceptor, Wong Xiaolong merencanakan upacara penggabungan ini, mengundang semua klan dan ras leluhur dan pakar lainnya. Tujuan utamanya adalah agar kekuatan-kekuatan itu tunduk padanya. Kami benar-benar tidak boleh membiarkan upacara penggabungan ini selesai dengan sukses, jika tidak, itu berarti Wong Xiaolong telah menaklukkan benua 10 arah. Dia pasti akan mengincar kita selanjutnya. Salah satu tetua agung melangkah maju. Itu benar, kita benar-benar tidak boleh membiarkan upacara penggabungan ini sukses. Tetua agung lainnya menggemakan kata-kata yang sama. Yingtian melambaikan tangan untuk membungkam maula. Berbicara dengan suara muram, dia berkata, Luoi, kirim seseorang untuk menghubungi kultus Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, rumah Phoenix Putih, dan juga kota Sin.
Dia tahu bahwa kekuatan ini ingin melihat Wong Xiaolong gagal dalam upacara penggabungan seperti yang dia lakukan. Ya, penasihat kuil. Penatua Agung Dewa Templar Luo Wei mengambil satu langkah maju untuk mengakui tugas yang diberikan kepadanya. Yang Yue, kamu mengatur agar orang-orang berkomunikasi dengan berbagai leluhur di benua 10 arah. Ying Tian mengeluarkan perintah lain. Ya, penasihat kuil. Beberapa hari kemudian, di hutan ELF, di bawah pohon kehidupan, Ratu ELF Kelly melihat undangan merah meriah di tangannya. Undangan merah cerah ini dikirim atas perintah Wong Xiaolong oleh orang-orang dari kuil 9 naga. Yang mulia, apakah kita benar-benar akan menghadiri upacara penggabungan itu? Grand Elder Celine ELF tidak bisa menahan diri untuk bertanya. ELF Queen Kelly menghela nafas dengan ratapan berat, apalagi yang bisa kita lakukan? Celine kehilangan kata-kata. Dia mengerti apa maksud Ratu, ketidakhadiran berarti bahwa seluruh ras ELF akan dimusnahkan, sedangkan kehadiran mereka di sana berarti bahwa para ELF akan kehilangan kebebasan mereka, menjadi kekuatan yang tunduk pada para beastmen. ELF Queen Kelly menatap pohon kehidupan di depannya, dan wajah Wong Xiaolong terlintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang, dia berpikir sendiri. Dia telah mengirim orang untuk menanyakan kabar tentang pemuda berambut hitam itu, tetapi sejauh ini tidak ada kabar. Tentu saja, ELF Queen Kelly masih belum mengetahui identitas Wong Xiaolong. Beritahu tetua untuk bersiap, kita akan berangkat besok ke kota 9 naga. ELF Queen Kelly menoleh, menginstruksikan Celine. Ya Yang Mulia. Percakapan serupa seperti yang terjadi antara Grand Elder Celine dan ELF Queen Kelly terjadi di ras Kurcaci, ras raksasa emas, suku setan hijau, dan banyak kekuatan dan suku besar dan kecil lainnya yang menerima undangan merah meriah yang sama. Semuanya membuat persiapan untuk berangkat ke kota 9 naga. Berlalunya waktu mengalir, dan segera lebih dari 20 hari telah berlalu. Hanya 2 hari yang tersisa sampai suku Beastmen dan upacara penggabungan klan binatang iblis. Pada saat ini, mayoritas pihak yang diundang di benua 10 arah telah tiba di kota 9 naga. Dalam sekejap, orang bisa menemukan ahli di setiap sudut jalan yang sudah ramai. Bab 490, berlari ke kenalan lama. Menjelang tengah hari, terik matahari tak kenal ampun. Tanah yang luas itu kering, seolah-olah setiap tetes kelembapan telah disedot oleh matahari yang kejam. Di jalan utama, di depan gerbang kota 9 naga, selusin tunggangan unicorn muncul. Api ungu yang menggelembung menari-nari di sekitar kuku unicorn ini. Unicorn adalah tunggangan paling populer untuk keluarga kekaisaran di dunia bela diri, yang dikenal karena kecepatan dan daya tahannya untuk perjalanan jarak jauh. Namun, bahkan unicorn dipisahkan antara peringkat tinggi dan rendah. Secara umum, unicorn dengan kekuatan alam Xiantian akan memiliki api kuning di sekitar kuku mereka, hanya mereka yang telah mencapai ordo ke-10 Xiantian, yang hampir menembus alam Saint akan memiliki api ungu. Di mana api unicorn alam Saint akan meningkat dari api ungu menjadi api hitam. Dan selusin unicorn ini jelas telah mencapai ordo ke-10 Xiantian, membawa sekelompok manusia. Salah satunya tidak lain adalah Le Ihwa, putra Raja Manusia Petir yang ditemui Wong Xiaolong di kota Vermilion. Le Ihwa sedang berjalan di belakang seorang pria paruh baya yang tinggi dan kekar dengan mata besar dan alis lebat yang memancarkan aura otoritas dan kekuatan. Pria paruh baya itu adalah salah satu dari 2 raja ras manusia 10 arah benua, Raja Manusia Petir, Raja Manusia Guntur. Sebagai salah satu dari 2 raja ras manusia di benua 10 arah, tentu saja mendapat undangan yang dikirimkan kepadanya. Namun, Raja Manusia Guntur dan Raja Manusia Es selalu berselisih satu sama lain, oleh karena itu, masing-masing datang dengan sekelompok bawahan. Berdiri di belakang Raja Manusia Guntur adalah kelompok ahli bawahannya, namun, meskipun memiliki selusin orang, hanya 7 dari mereka adalah ahli alam Saint, sedangkan sisanya adalah setengah Saint puncak. Faktanya, kekuatan manusia di 10 arah benua sangat lemah. Ke-7 pakar alam Saint ini semuanya adalah bawahan pakar alam Saint di bawah Raja Manusia Guntur. Le Ihwa dan para ahli ras manusia sedikit kewalahan melihat kota yang menjulang tinggi di depan mata mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggambarkan seberapa megah dan besar kota 9 naga dibandingkan dengan kota Guntur mereka.
Ki iblis yang mengerikan melonjak dengan tenang di udara, menciptakan tekanan diam yang terasa seperti batu besar di hati manusia ini. "Ayo pergi, masuk ke kota!" bentak Thunder Human King dengan suara kasar. Tunggangan Unicor di bawahnya segera berlari menuju gerbang kota dengan Lei Hwa dan yang lainnya dengan cepat mengejar. Saat memasuki kota Sembilan Naga, jalan-jalan ramai yang makmur membangkitkan perasaan sedih lainnya. "Cuan muda, upacara penggabungan antara suku Basmen dan klan binatang iblis ini menarik begitu banyak perhatian orang, mungkin anak itu juga akan ada di sini." Seorang pakar alam Saint berbisik kepada Lei Hwa. Bocah yang dia sebutkan tidak lain adalah Wang Xiaolong. Begitu Lei Hwa memikirkan Wang Xiaolong, pembunuhan meledak di matanya. "Lebih baik jika seperti itu, jika aku benar-benar bertemu bajingan itu, aku akan menghancurkan bolanya di bawah kakiku." Terakhir kali di kota Vermilion, Zhou Yunchu dari kuil Dewa Kera melampiaskan rasa frustrasinya pada Lei Hwa setelah lengannya lumpuh dan inti monster dihancurkan oleh Wang Xiaolong, hampir menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bagian bawahnya. Meskipun tidak hancur, pada dasarnya terluka, tidak berani menyentuh wanita dalam beberapa hari terakhir. Kemudian, Zhou Yunchu terbunuh, menyebabkan luka guru kuil Dewa Kera, Zhou Yunpeng, menimpanya. Jika bukan karena ayahnya secara pribadi pergi untuk memohon belas kasihan atas namanya, membawa beberapa ribu kepala keluarga ZHU yang terpenggal sebagai permintaan maaf, dia akan mati di bawah tangan Zhou Yunpeng sebagai pendamping dalam kematian Zhou Yunchu itu. Semua ini terjadi karena bocah sialan itu. Ketika kelompok Raja Manusia Guntur melewati sebuah tempat bernama Restoran Sun Moon, kelompok itu berhenti. "Ayo makan sesuatu di dalam dan istirahat sebentar," kata Raja Manusia Guntur. Lei Hwa dan kelompok penjaga menjawab dengan hormat. Pada saat ini, Wang Xiaolong, yang telah melakukan latihan tertutup di dalam kuil Ksumi, akhirnya keluar. Dari terowongan tanpa angin di puncak Gajah Mistik, Wang Xiaolong mengumpulkan banyak pelet roh ilahi bermutu tinggi yang disempurnakan oleh Dewa Kera, pelet herculean Dewa Kera. Dalam beberapa hari terakhir, dia menelan pelet ini saat berkultivasi. Pelet herculean Dewa Kera itu dimurnikan oleh Kaisar Dewa Kera menggunakan banyak ramuan dan ramuan berharga milik klan binatang iblis di zaman kuno. Salah satu bahannya adalah inti binatang dari Master Binatang Iblis Alam Dewa, yang mengandung esensi iblis yang melimpah energi. Energi esensi iblis milik Master Binatang Iblis Alam Dewa. Ini adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh para ahli binatang iblis dalam mimpi mereka. Kemungkinan besar, hanya seutas energi yang bisa membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi ahli binatang iblis alam Saint. Faktanya, manusia seperti Wang Xiaolong tidak seharusnya dapat memurnikan energi esensi iblis di dalam pelet herculean Dewa Kera, tetapi fisik naga sejati Wang Xiaolong dapat dianggap sebagai tubuh naga. Oleh karena itu, tidak ada masalah baginya untuk menyempurnakan pelet herculean Dewa Kera itu. Mengambil pelet sambil berkultivasi membantu Wang Xiaolong meningkatkan kekuatannya dengan margin yang bagus, mendekatkannya ke puncak alam Saint Orde ke-9. Tidak hanya pelet herculean Dewa Kera itu mengandung energi esensi iblis dari binatang iblis alam dewa, ada juga wawasan tentang hukum waktu, yang membuka fondasi Wang Xiaolong sebelum terobosannya ke alam dewa. Keluar dari latihan tertutup, Wang Xiaolong memanggil Aokun, Lei Ge, Chak Patriark suku Harimau, Patriark suku Ular Dani, dan lainnya untuk menemuinya. Menerima perintah Wang Xiaolong untuk suku Basmen dan upacara penggabungan klan binatang iblis, Chak dan leluhur lainnya telah memimpin bawahan mereka ke kota Sembilan Naga sejak dini. Ketika semua orang telah berkumpul, Wang Xiaolong menanyakan berita dan situasi terkini di sekitar kota Sembilan Naga. Besok adalah hari upacara, Wang Xiaolong perlu memastikan bahwa semuanya aman. Aokun, Lei Ge, Chak, dan yang lainnya masing-masing bergiliran, melapor ke Wang Xiaolong area yang mereka tangani. Ada pergerakan di sisi Dewa Templar? Perasaan yang tiba-tiba membuat Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan. Bawahan ini menemukan bahwa Dewa Templar telah melakukan kontak dengan potongan Dewa Kosmos, pintu Void berbeda, rumah Phoenix Putih, dan juga Sin City. Aokun menjawab, namun, kami tidak memiliki perincian tentang rencana mereka. Wang Xiaolong mengangguk, tidak terganggu.
The ETS Templar, Cosmos Guard Cult, Distinct Void Door, White Phoenix House, dan para ahli Sin City mungkin telah menyelinap ke Nine Dragons City sekarang. Memerintahkan ketiga murid kuil dan kepala aula untuk lebih memperhatikan. Jika seseorang menyebabkan masalah di dalam kota Sembilan Naga, terlepas dari siapa mereka, kepung dan bunuh mereka. Pastikan mereka mati. Dewa Templar bergandengan tangan dengan Cosmos Guard Cult dan yang lainnya adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan Wang Xiaolong, jadi dia tidak terkejut sedikit pun. Ya, Liu Lord B. Astbot. Ao Kun dan semua orang yang hadir menjawab serempak. Apakah ada leluhur yang menerima undangan dan tidak datang? Wang Xiaolong bertanya. Semuanya ada di sini, Li Ge yang menjawab. Wang Xiaolong terkejut dengan ini, semuanya benar-benar datang. Kalian semua juga perlu memperhatikan para leluhur ini, jika salah satu dari mereka diketahui berkomunikasi dengan salah satu pasukan sampingan Dewa Templar, tidak perlu melapor kepadaku, tangkap semuanya segera. Wang Xiaolong memesan. Bisikan persetujuan yang keras lainnya terdengar di aula. Pada akhirnya, Wang Xiaolong menginstruksikan sejumlah tugas kepada mereka sebelum memaafkan mereka. Setelah semua orang pergi, Wang Xiaolong berdiri dan memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dan minum sambil memeriksa situasi kota. Sebelum pergi, Wang Xiaolong memanggil Violet Spirit Devourer Mon Kei. Mendengar Wang Xiaolong berkata bahwa mereka harus keluar dan minum, dia tentu saja sangat gembira. Kakak, aku mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa anggur Sun Moon Restoran Sun Moon adalah anggur suci klan binatang iblis, aromanya yang harum dapat tercium dari jarak 10 li. Bibir Violet Spirit Devourer Mon Kei terkekeh saat dia mengatakan ini. Wang Xiaolong tertawa melihatnya, begitukah, ayo pergi. Kami bersaudara tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun, kami akan minum sampai kenyang. Hari ini keduanya meninggalkan kuil Sembilan Naga, berjalan menuju restoran Sun Moon. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tujuan, restoran Sun Moon. Lantai dasar penuh ketika Wang Xiaolong dan Violet Spirit Devourer Mon Kei masuk. Dilihat dari penampilannya, bisnis mereka sedang booming. Ayo, naik ke lantai 1. Kata Wang Xiaolong, dan keduanya naik. Ada beberapa meja kosong dan lebih sedikit klien di lantai pertama. Melirik sekilas, Wang Xiaolong bingung untuk menemukan beberapa kenalan lama. Di lantai pertama, di meja dekat jendela, duduk LF Queen Kelly dan Grand Elder Celine. Sedangkan di sudut lain duduk seorang kenalan yang dia temui di kota Vermilion, putra Raja Manusia Guntur, Lei Hua.